kaitanipun kalian ini kan sampai diaturakan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan makruhnya di dalam sholat. Jadi mengaturakan beberapa hal yang kaitannya dengan syarat-syarat kangge tidak akan sholat. Mungkin dulu pernah kita bahas, kita coba bahas lagi kangge pengeling-eling. Wa syurutus sholat qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Sebelum kita melakukan sholat itu harus memenuhi beberapa persyaratan, dan syarat-syarat tersebut itu ada 5. Kemudian di antara 5 itu akan sebab puluh panjenengan sami sarang-sarang bahas. Yang syarat yang pertama, syurutul awal itu taharatul a'dha'i minal hadasi. Jadi pun ngertosi sedaya bahwa ketika kita hendak melaksanakan sholat itu harus suci dari segala hal. Ibu kula bahas dengan insyaallah satu gamblang, baik suci tempat, pakaian dan diri. Kemudian yang kedua adalah wasani satrul lawdil awrati indal qudrati. Kula jenengan sami niki ketika sholat, hendak menjalankan sholat itu harus menutup aurat ketika mampu. Karena ada kalanya seseorang itu menjalankan sholat dengan ketidakmampuan menutup aurat. Karena keterbatasan yang dimiliki atau karena memang keadaan. Keterbatasan yang dimiliki, dulu saya pernah bercerita tentang beberapa sahabat yang sholatnya menggunakan baju tapi gantian dengan istrinya. Nah, ini berbeda dengan kita sekarang. Bahkan baju yang kita pakai itu banyak sekali yang nganggur maksudnya. Yang sering kita pakai ya itu saja. Kadang-kadang baju yang 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu sudah jarang terpakai. Apalagi saya mungkin yang dulu punya badan kecil, sekarang udah agak gede, maka banyak baju yang tidak cukup, akhirnya banyak baju-baju yang tidak terpakai. Nah, kitab ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang memang memiliki keterbatasan untuk menutup aurat karena keadaan atau memang ketidakmampuannya untuk menutup aurat, karena tidak memiliki baju atau karena memang status. Karena ada perbedaan status wanita merdeka dengan wanita budak. Jadi ketika kita melaksanakan sholat itu harus menutup aurat biqadri karena adanya kemampuan. Di sini dijelaskan bahwa ketika ada seseorang ini tidak memiliki kemampuan untuk menutup auratnya, apakah dia tetap boleh menjalankan sholat? Boleh dia tetap menjalankan sholat walaupun dengan segala macam keterbatasan. Yang penting pada saat dia menjalankan sholat itu tidak terlihat auratnya oleh orang lain. Bangeting orang duweni klambi sing suci, atau mungkin karena memang sangat-sangat terbatas, hanya ada celana pendek, apakah kita akan meninggalkan sholat? Tidak boleh kita meninggalkan sholat. Walaupun dalam menutup aurat ini ada bagian-bagian yang tetap terbuka. Semisal minsewu katok pendek awake dhewe, celana pendek kita, kolor kita
itu rata-rata di bawah pusar sampai di atas lutut. Bagaimana orang yang menjalankan sholat dengan keadaan yang demikian? Karena memang tidak ada kemampuan, tidak memiliki sarung, tidak memiliki kain, dan hanya itu yang dia miliki dan yang suci, maka dia tetap harus menjalankan sholatnya dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan pakaiannya. Karena Allah ini tidak mengharuskan, tidak mengharuskan tertutup rapat kaya dene lontong itu mboten. Sareng Mas Hendy kaya dene lepet ya seluruhnya membungkus nasi itu tidak. Yang penting aurat kita tertutup dari orang lain, dari pandangan orang lain. Tetapi ketika tidak mampu, Allah tetap memperbolehkan kita sholat dengan keterbatasan. Misal kalau yang minggu celana kiai netok, padahal sang isor mudul sang dhuwur dengkul. Sementara syaratnya sholat itu harus menutup aurat. Bagaimana keadaan yang demikian? Kita tetap harus sholat walaupun dengan keterbatasan pakaian. Wasalisu al-wuqufu 'ala al-majanin. Kita berdiri di tempat yang betul-betul suci. Seandainya pun kita sholat di jalan, ya mohon maaf, sholat di jalan apakah boleh? Sholat di pelataran apakah boleh? Boleh. Ketika kita sholat yang masih menggunakan alas bantu, baik sajadah, karpet ataupun tikar, walaupun kita sholat di atas jalan, sekalipun jalan itu bukan tempat yang suci, maka sering kita melihat ada supir truk yang berhenti kemudian di pinggir jalan buka sarung kemudian sholat, bukan sok suci ataupun sok alim, tapi karena memang antara jarak satu tempat rest area dengan rest area berikutnya itu jauh dan sementara waktu sholat itu hampir habis, maka solusinya adalah sholat di pinggir jalan. Walaupun jalan ini tidak suci, kita boleh menjalankannya asal dengan diantari tikar ataupun alas yang lain saja ataupun sarung. Yang keempat adalah warabi'u al-'ilmu bidukhulil waqti. Kita mengetahui waktu sholat. Sholat itu ditandai dengan, kalau di kita, azan atau dengan beduk. Sementara ketika kulon jenengan sami tidak tahu ini waktu zuhur atau waktu asar, sementara di keadaan normal, bukan di dalam keadaan berperang atau bukan di hutan, maka ketika kita sholat tidak mengetahui waktunya sholat, maka sholat tersebut tidak dikategorikan sebagai sholat yang sah. Kita harus tahu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mudah untuk mengetahui waktunya sholat. Kalau dulu sulit, apalagi hidup di pedalaman. Hidup di pedalaman atau di hutan yang hanya bisa mengandalkan matahari, sementara mendung dan sebagainya. Maka dalam menjalankan sholat kita harus betul-betul tahu kapan masuknya sholat dan kapan akhirnya sholat. Ini syarat yang harus kita penuhi. Karena ketika kita sholat ada beberapa syarat yang ditinggalkan, maka secara hukum sholat tersebut tidak sah. Apa itu syarat? Segala sesuatu yang harus dipersiapkan untuk melakukan ibadah. Wal khamisu istiqbalul qiblah. Kita boleh menghadap kiblat. Seluruhnya dimanapun manusia berada itu harus menghadap kiblat, kecuali dalam dua hal. Sholat fardu ya, ketika sholat fardu itu sholat khauf ataupun sholat roja. Jadi ketika berperang,
dan juga ketika sholat sudah di safar perjalanan. Lantas bagaimana ketika kita dalam perjalanan jauh tetap sholat tapi menggunakan lihurmatil waktu? Nah, itu tentang bab sholat. Kemudian saya coba mengulas kembali tentang hal-hal yang sifatnya dengan muamalah. Walama muamalah adalah baik itu zakat, buah-buahan, tanaman, kemudian dagang dan sebagainya yang sering kali kita jumpai, dan hal-hal yang sifatnya sering kali menjadi perdebatan. Nanti kita coba buka tentang beberapa hal yang kaitannya dengan ribawi, jenis-jenisnya. Karena kemarin-kemarin kita hanya menyebutkan riba tidak belum secara terperinci sebetulnya apa itu riba dan jenisnya ada berapa. Karena ternyata banyak hal-hal kecil yang itu menjadi riba yang sering kali kita lakukan. Jadi riba itu bukan hanya sekedar dari perbankan saja, itu bukan. Ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ketika kita berbisnis dengan orang lain, kita ngobrol atau tukar barang dengan orang lain, itu juga ketika kita salah mengakadkannya, salah dalam muamalahnya, itu juga bisa menjadi hal-hal yang ribawi. Termasuk saya mungkin kecil banyaknya ada hal-hal yang pernah dilakukan yang berbeda dengan ribawi. Oleh karenanya yang pertama saya mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan teman-teman panjenengan saya. Monggo kali sidang ilmiah. Pak ini kaitannya dengan riba itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ribaul fadli. Apa itu ribaul fadli? Yaitu pertukaran barang yang secara ribawi, di mana uang atau bahkan makanan. Dan sewu, ketika pertukaran makanan dengan makanan, barter yang sejenis, martabak telur siji damelane Pak Haji Nur ditukar dengan martabak manis 2 wadah, ya, 2 wadah bikinannya Mas Muki. Pertukaran barang yang demikian itu bagian daripada riba. Di sini diaturkan bahwa itu bagian daripada riba ulfadli. Yang di antara barang tersebut ada tambahan. Yang sering kita nilai adalah riba itu tambahin duit, manake duit. Ternyata pertukaran barang antara satu jenis barang atau jenis makanan yang di situ ada perbedaan jumlah, itu juga bagian daripada riba. Yang kedua, ribayat, yaitu 2 hal komoditi tentang ribawi dengan menunda penyerahan keduanya atau hanya salah satunya. Kemudian diaturkan ada 2 komoditi yang sama, tapi salah satunya menunda dalam pembayaran. Pertukaran emas gepeng dengan emas bundar dengan bobot yang sama. Mas Agus tukeran kalian Mas Yusuf. Besok lah nyong kepengen sing gepeng, iya aku kepengen sing bundar. Mas Agus ketika itu langsung menyerahkan barangnya, emasnya ke Mas Yusuf. Nah kemudian Mas Yusuf bilang, Mbak, nyong nyerahakan setengah tahun nanti atau setahun lagi, walaupun dengan jumlah yang sama, dengan takaran yang sama, tetapi berbeda waktu.
ini termasuk bagian daripada riba. Walaupun jumlahnya sama, takarannya sama, tapi berbeda waktu, ini akan menjadi riba. Ini komoditi yang sama. Yang ketiga adalah riba nasab, yaitu pertukaran dua komoditi ribawi walau berbeda jenisnya dengan menyertakan tempo penundaan hak milik. Intinya adalah tidak menyerahkan barangnya dengan kontan. Ketika sudah ada akad pertukaran dua barang ini tidak dengan kontan seperti halnya tadi, itu juga bagian daripada riba. Yang keempat adalah riba ul-qadr. Ini setiap akad hutang yang memiliki motif menarik keuntungan bagi pemberi hutang. Jadi itu kaya dengan tambahin duit, tambahin pemilik. Kemudian yang perlu kita cermati bahwa kita tidak boleh menukar barang yang satu menggunakan timbangan, yang satu menggunakan takaran. Tidak boleh. Yang namanya takaran itu liter, mohon maaf, liter. Sementara ketika emas, perak menggunakan timbangan. Seseorang yang tukar barang dengan sistem yang berbeda, yang satu menggunakan cara penghitungannya menggunakan takaran, yang satunya menggunakan timbangan, itu tidak boleh. Jadi itu bagian daripada timbangan. Dan juga dijelaskan bahwa orang yang jual beli, kemudian dia belum menerima barangnya, kemudian dijual lagi, ini juga bagian daripada. Satu contoh begini, saya beli HP Mas Aziz. Mas Aziz, saya pesan HP Oppo, tipenya ini. Kemudian saya bayar. Tapi ternyata saya belum menerima barang tersebut, belum diangkatkan, barangnya belum saya terima. Nah, di tengah-tengah itu kemudian saya menjual lagi, itu juga tidak. Jadi ketika pulau jenengan sami adol, maka terimalah dulu barangnya, kemudian kita jual kembali. Nah, ini yang sering terjadi di kita, menganggap remeh bahwa kelas tuker-tukeran barang seperti pada senenge cilok ditukar karo martabak. Cilok itu gane 2.000. Nggih, cilok rego 2.000, martabak itu Pak Haji Nur harganya 10.000. Boleh nggak pertukaran yang demikian? Tidak boleh. Yang pertama berbeda jenis dan berbeda nominal. Jangankan yang sama-sama sejenis, tuker-tukeran martabak, yang satu martabak manis dengan satu bungkus ditukar karena memang beda produksi. Siji produksinya Mas Muhyi, siji produksinya Pak Haji Nur. Mungkin karena memang owner awalnya adalah Pak Haji Nur, penggagas pertamanya itu Pak Haji Nur, jadi mungkin dia lebih punya brand, lebih punya nama, lebih punya merek. Makanya gaweannya Pak Haji Nur asli pencetus martabak Bandung, maka lebih punya sejarah di martabaknya Mas Muhyi. Mas Muhyi itu ada di belakangan setelah itu. Makanya ya wis jajal ini martabaknya Pak Haji Nur siji ditukar dengan martabaknya Mas Muhyi 2. Ini tidak boleh. Maka kita harus cermat dalam bermuamalah. Karena hal-hal yang kecil sering kita tidak jeli, kita tidak teliti, maka itu akan menjadi hal-hal yang
berbeda hukum. Mungkin dari mukadimah itu yang saged kula teraken, sing mugi-mugi saged manfaat, sing mugi-mugi saged kula panjenengan sami amalaken dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun saya secara pribadi masih banyak kekurangannya, baik secara keilmuan ataupun amaliyah, tapi minimal kita sama-sama fastabiqul khairat, dan kita sama-sama mengingatkan antara satu dengan yang lain, karena saling mengingatkan dalam kebaikan itu juga bagian dari ibadah. Wallahu a'lam bishawab.